Hai Study Mates, kembali lagi bersama Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar topik 2, yaitu Overview Perencanaan Karir. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Jadi, perkenalkan lagi aku Belinda, teman-teman, yang akan menjadi mentor kalian di courses masuk perusahaan impian. Dan karena aku udah punya berbagai pengalaman di bidang karir, aku ingin mengajak teman-teman untuk lebih tahu nih gimana sih sebenarnya cara merencanakan karir, dan ayo kita belajar bareng. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal perencanaan karir, teman-teman, apa sih yang sebenarnya muncul di benak kalian? Apakah kalian merasa kalau perencanaan karir itu adalah hal yang sulit atau hal yang mungkin membuat teman-teman itu jadi gak semangat? Karena aku pingin kalian gak merasa seperti itu. Merencanakan karir itu sebenarnya mudah kok, teman-teman. Gimana caranya teman-teman itu memvisualisasikan kira-kira saya setelah kuliah ini mau jadi apa ya? Apa yang ingin saya pursue ya setelah saya selesai kuliah? Apa ya yang ingin saya dapetin ketika saya sudah selesai kuliah ataupun menempuh pendidikan formal. Nah, hal itulah yang teman-teman harus pahami dan coba teman-teman ilhami sehingga teman-teman itu punya satu goals ultimate yang teman-teman itu ingin pursue di professional career teman-teman. Biasanya tiba-tiba hal itu tuh muncul gitu ya di dalam benak kita. Wah, enak juga ya kalau misalnya aku jadi reporter atau aku jadi jurnalis. Nah, hal itu tuh muncul biasanya karena kebiasaan dan juga apa yang kita tuh suka lakukan gitu. Dan itu biasanya merujuk ke suatu roles atau peran. Nah, kita ngomongin tentang gimana sih caranya kita tuh mencari professional opportunity. Mungkin buat teman-teman di sini yang background-nya anak ekonomi, pasti nggak asing sama grafik ini. Dimana kalau kita bisa bilang, eh, harga keseimbangan atau equilibrium itu adalah pertemuan antara demand sama supply. Ketika permintaan dan penawaran itu disatukan, terjadilah gitu ya harga keseimbangan atau yang sering kita sebut dengan equilibrium. Tapi teman-teman balik lagi, aku nggak akan menjelaskan soal grafik ekonominya. Aku akan lebih menjelaskan tentang bagaimana teman-teman bisa mencari karir impian teman-teman di level keseimbangan itu. Jadi kita tuh gampangnya punya aspirasi itu boleh, tapi realistis itu juga harus. Jadi kalau teman-teman lihat dari sisi demand itu teman-teman harus tahu teman-teman itu bagusnya di mana. Kamu bagusnya di mana, long term goals kamu apa, apakah kamu match sama requirement, dan skill apa yang mau kamu acquire gitu. Nah, tapi gampangnya itu kan lebih ke aspirasi kamu ya. Kamu harus realistis juga dari sisi supply. Jangan sampai teman-teman punya aspirasi luar biasa, tapi dari sisi supply, teman-teman ngerasa, waduh kayaknya nggak possible nih untuk dijalanin. Jadi misalnya nih, aku punya aspirasi, aduh aku pingin banget jadi data scientist. Itu demand aku gitu ya. Tapi aku ngelihat nih dari sisi supply, in order to be data scientist, aku itu harus punya pengalaman dulu ternyata untuk jadi data analis nih selama 2 tahun pertama. Sehingga equilibrium kamu tuh adalah ya jadi data analis dulu selama 2 tahun pertama, baru kamu bisa dapetin karir utama kamu menjadi seorang data scientist gitu. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya teman-teman itu mengolah, teman-teman itu bagusnya di mana, teman-teman itu sukanya apa, sampai teman-teman itu tahu nih equilibrium teman-teman itu apa gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya harus reality check gitu. Reality check itu apakah untuk mendapatkan role-role ini, role-role tertentu ini, apa sih yang harus saya pursue, apa sih yang harus saya dapetin, atau apa sih yang sebenarnya harus saya kejar gitu. Itu yang utama nih teman-teman. Nah, question yang sering muncul adalah apakah kita itu mendingan jadi generalis atau spesialis ya dalam menentukan karir kita di awal. Jadi teman-teman, generalis itu adalah orang yang mengerti banyak hal, jadi banyak hal basis yang dia ngerti, tapi dia nggak punya spesifikasi atau expertise di bidang tertentu, tapi kalau spesialis itu kebalikannya jadi generalis. Jadi dia itu mungkin nggak ngerti banyak hal, tapi dia punya satu atau dua expertise lah yang dia tuh kuasain. Nah, ketika teman-teman itu ngomongin generalis atau spesialis, yang paling penting adalah gimana caranya teman-teman itu tahu sebenarnya teman-teman itu mau pursue di industri apa. Karena masing-masing industri itu punya spesifikasi yang berbeda. Ada industri-industri itu yang lebih relate dengan orang-orang generalis. Misalnya, kalau teman-teman ke industri FMCG atau ke manajemen consulting, itu mereka memang lebih banyak orang-orang generalis. Dan orang-orang generalis ini yang baru masuk lama-lama akan jadi spesialis juga gitu. Tapi mereka menjadi spesialis ketika mereka sudah beberapa tahun di company itu.
Tapi ada juga kalau kamu ke rumah sakit gitu ya, dokter atau segala macam, itu mungkin lebih spesialis ya gitu dibanding generalis. Jadi sebenarnya lebih depend ke industri apa teman-teman itu mau masuk. Nah, tapi secara general, apakah perusahaan gitu ya atau uh, recruiter itu tuh melihat dari sisi generalis sama spesialisnya? Jawabannya enggak. Jadi sekarang itu teman-teman ada sebutan baru nih selain generalis atau spesialis yang sering kita sebut ini versatilis gitu. Jadi versatilis ini adalah aku bisa bilang gabungan antara generalis sama spesialis. Jadi gabungan generalis sama spesialis ini tuh orang yang skillnya tuh bentuknya T atau sering kita sebut itu T-shaped skills person. Jadi kamu bisa lihat gambarnya di sebelah kanan slide gitu ya. Jadi orang yang bentuk skillnya itu T itu contoh nih, dia ngerti soal SEO atau Search Engine Optimizations. Dia ngerti soal desain, dia ngerti soal copywriting, tapi dia punya expertise di bidang social media. Jadi ini orang yang bentuknya T memang lagi yang dicari gitu loh. Nah, tapi kontranya, kalau kamu mau jadi versatilis, tentu waktu yang harus kamu siapkan ya lebih 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 panjang gitu, lebih banyak. Karena kan gampangnya kamu harus menguasain banyak hal, tapi kamu juga harus punya hal yang kamu ekspertisin kan. Jadi pastinya berbeda lah waktu yang bisa ditempuh. Nah, pertanyaannya kenapa sih sekarang company itu banyak yang mau untuk meng-hire versatilis? Karena kalau kita lihat ya, sekarang early jobbers atau fresh grad yang baru masuk perusahaan, itu biasanya di-assign ke project-project yang memang even bukan background dia. Jadi memang perusahaan itu pengen mengeksplor kamu itu punya bakat, kamu punya potensi, dan kira-kira tuh cocoknya di mana. Makanya ketika kamu seorang versatilis, kamu akan gampang banget untuk diputar-putar gitu. Instead of mungkin menjadi generalis atau spesialis. Jadi kalau misalnya contoh kamu mau masuk FMCG gitu ya, ya memang rata-rata di sana orangnya orang-orang versatilis. Orang-orang yang ngerti bisnis, orang-orang yang ngerti berbagai macam hal, tapi dia mungkin punya spesifikasi. Contoh ngerti banget soal communications ke klien atau ngerti banget soal regulasi hukumnya. Jadi semua orang itu kayak jago-jago gitu ya, tapi dia punya spesifikasi expertise yang dia tuh bisa tularkan atau tawarkan gitu ke bawahannya atau ke timnya atau ke atasannya gitu atau ke manajemen. Nah, dari versatilis ini sebenarnya next step-nya tuh apa gitu ya Kak untuk bisa masuk ke perusahaan impian. Next step-nya adalah ya investasi gitu. Jadi teman-teman harus investasi ini bukan investasi uang ya, tapi aku bisa bilang investasi di akun yang atau sosial media yang aku rasa sekarang tempatnya opportunity gitu atau kita sering aku selalu bilang ya investlah di LinkedIn. Jadi teman-teman harus investasi di LinkedIn ya sejak early age, sejak sejak dini gitu. Kenapa? Karena aku bisa bilang 90% of our job opportunity itu sekarang ya terinvestasi di LinkedIn. Jadi ketika teman-teman bisa membangun LinkedIn dari sekarang untuk bisa mencapai opportunity-nya ya why not gitu. Dan sebenarnya bangun LinkedIn tuh gampang ya. Kamu tinggal sign up aja kan sebenarnya. Tapi yang susah itu apa? Ya membangun portofolio kamu di LinkedIn tersebut. Jadi yang paling susah tuh kalau bikin akun LinkedIn mah mungkin kamu pakai Google account aja ini ya maksudnya ada gitu ya. Tinggal kamu bikin udah jadi gitu akunnya. Cuman kan yang susah adalah menyusun event-event atau pengalaman-pengalaman yang kamu punya di situ itu kan yang sebenarnya susah. Jadi menurut aku investasilah di LinkedIn, kamu connect dengan orang-orang atau HR dari perusahaan-perusahaan yang kamu idam-idamkan dan balik lagi teman-teman connections reach out to people, jangan pernah gengsi, karena balik lagi kita nggak pernah tahu ya opportunity itu datang dari siapa dan lewat apa. Jadi memperbanyak network dan juga reach out ke orang itu juga jadi salah satu hal yang mungkin aku rekomendasikan gitu ke teman-teman. Karena aku inget banget beberapa opportunity yang aku dapat itu tuh memang starting from connection, starting from my friends yang tiba-tiba ngasih opportunity. Jadi buat teman-teman di sini jangan pernah lengah, coba bangun portofolio online maupun dari orang-orangnya langsung. Nah, itu adalah akhir dari topik 2 teman-teman, di mana aku membahas tentang overview perencanaan karir yang hopefully bisa bantu teman-teman untuk bisa tahu lebih dalam bagaimana merencanakan karir dengan matang. Dan aku mau berterima kasih juga kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai proses produksi materi ini. Jadi
Untuk akses bahan belajar, teman-teman StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran tentang topik 2 ini secara lengkap melalui playlist Let's Study Karir ataupun website Let's Study. Jadi, teman-teman jangan lupa gitu ya, dukung Let's Study ini, dan buat teman-teman juga yang mau mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya, itu bisa lihat nanti topik terakhir, di mana teman-teman bisa lihat nanti bisa berdonasi kemana, dan selain donasi dalam bentuk uang, StudyMatch itu juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ini ke sosial media StudyMates. Jadi sekian dari aku teman-teman dan see you di topik ketiga.